Eh, para master Ya. mangga yang mau pakai virtual background silahkan. Sudah ada di chat tuh, sudah di share oleh Mas Rudi barusan. Pakai HP Master Maaf, Nano. maaf, ya ini nggak pakai background ya, ya ini Ya pakai nggak apa-apa HP. Mas. Udah Ada mulai siapa? ya, Master? Boleh izin? Soalnya aku zoomnya 3. Bos, Masya Allah. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, hari ke-14 bulan puasa, kita dapat bersama berkumpul kembali melalui virtual online Zoom dengan kegiatan tentunya berbeda dengan kemarin, yang hari ini adalah merajut integritas yang sudah dihadirkan dari narasumbernya ada Master Neno, dan nanti dimoderatori oleh Master Deden. Ya, benar ya. Semoga keberdayaan ya. Keberdayaan atau apa? Bisa memberikan tentunya semangat, bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan eh, support yang baru, yang lebih baik lagi untuk teman-teman semua, untuk kita semuanya. Dalam rangka tadi tentunya kita mengawal visi misi gubernur dan wakil gubernur Banten, dan harapannya adalah untuk Indonesia dengan asta citanya, dan lebih lagi generasi kita berikutnya yaitu Indonesia Emas 2045, maju berintegritas. Kalau dengan visi Bantennya itu sendiri yaitu Banten maju, adil merata, tidak korupsi. Mungkin di highlight itu kita adalah tidak korupsi, mungkin itu yang harus kita berjibaku. Seperti apa tidak korupsi dari persepsi para penyuluh yang hadir hari ini, ataupun dari teman-teman peserta umum, masyarakat umum yang sudah mengikuti. Ada penggemar Deden katanya di sini, salah satunya nama pesertanya ada penggemar Deden. Mungkin itu yang bisa membersamai kita dari mana kita harus berangkat, berjalan, ataukah kita harus merangkak lagi, atau kita memang harus saat ini bukan lagi masih tatih-tatih, tapi sudah harus berlari, sudah harus lebih cepat lagi. Bagaimana dengan kondisi-kondisi yang saat ini tiap hari ada saja dan selalu ada, terbuka dan terbuka apa yang ada di hadapan kita bersama. Dan tentunya eh, ucapan terima kasih banyak untuk para narasumber dan moderator, juga para peserta Zoom yang hadir pada kesempatan sesi pertama merajut integritas, dan nanti selanjutnya di jam 4 sore kita juga akan melanjutkan yang kedua, kegiatan integritas Talk Ramadan dengan narasumber yang berbeda. Tentunya harapannya semoga teman-teman tidak bosan mendengarkan dan mendengarkan, kemudian nanti kita coba untuk mengimplementasikan minimal di lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga terdekat dulu, baru sampai mungkin nanti untuk selanjutnya yang lebih jauh dan lebih berkembang lagi. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita sama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita berjalan aman, lancar. Mohon maaf bila nanti ada yang seperti kemarin, semoga kita tidak terjadi lagi sabotase. Nanti izin Mas Rudi bisa langsung tutup aja, takutnya masih ada yang aneh, error kemarin. Semoga tidak terjadi di kegiatan hari ini. Sukses selalu untuk semuanya, tetap semangat.
tetap berintegritas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya dialihkan atau disampaikan langsung ke moderator. Silakan Baik, moderator. baik, terima kasih kepada Ibu Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi, Master Fitri yang sudah membuka acara Merajut Integritas. Selanjutnya, sebelum acara dimulai, saya akan menyampaikan beberapa nama narasumber. Yang pertama, narasumbernya adalah Neneng Fauzia Dasuki, dan yang kedua, Neneng Fatihah. Nah, ini double N ya, jadi narasumbernya yang akan mengisi acara Merajut Integritas. Kita langsung aja ke acara narasumber pertama yang akan disampaikan oleh Master Neneng Fauzia. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih Master Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Master Fauzia, waktu Waalaikumsalam. Pak, ya silakan Master Neneng. Bagaimana Master Deden? Ya, dipersilakan karena Oh, nanti enggak. kan jam Terima kasih. 3 dilanjutkan lagi ke sesi kedua ya. Ya, baik. Terima kasih. Saya punya waktu berapa Master Deden ini? Karena waktunya sempit, jadi materi narasumber pertama 30 menit dan materi narasumber kedua juga 30 menit. Baik. Mungkin Kan 1 waktunya itu. jam waktunya. Ya, Waktunya 1 jam, Mas. 1 Totalnya jam. Mas Rida ya? Iya. Oke, baik. Baik, teman-teman sudah ada di layar, Mas Deden? Ya, sudah. Sebentar, saya slideshow ya. Sebentar. Bentar. Kok belum? Ya, sudah muncul ya. Baik, saya ambil tema hari ini integritas sebagai kualitas diri. Ya, agenda kita adalah satu, kita akan membahas tentang konsepsi integritas, apa sih sebetulnya integritas itu gitu ya. Lalu kita lihat juga godaan dan dilema integritas, dan kemudian akan kita bahas juga bagaimana strategi mengatasi godaan dan dilema integritas. Nah, para master semua, kita pasti tahu kasus ini ya. Korupsi Pertamina ya, yang oplosan bahan bakar ya, para master ya. Ini saya karena ini masih status tersangka ya, belum inkrah, jadi saya sengaja menggunakan gambar yang pakai masker ini semua, dan satu yang tidak pakai masker saya samarkan di sini ya. Nah, ini para master, ternyata dari beberapa informasi yang saya dapatkan, 4 dari tersangka korupsi Pertamina ini adalah aktivis reformasi, para master semua. Saya terhenyak juga ketika mendapatkan informasi ini ya. Aduh, bagaimana mereka dulu teriak-teriak gitu ya melawan korupsi, sekarang mereka berada justru menjadi tersangka korupsi yang sangat luar biasa ini. Sangat sangat mengoyak keadilan kita begitu ya. Nah, apakah mereka ini tidak memiliki integritas? Begitu ya. Baik, kita lihat para master, apa sih yang disebut, kita sering sekali dengar berintegritas, berintegritas gitu ya. Integrity penting dan sebagainya. Apa sebetulnya integritas itu gitu ya? Kayak sesuatu yang abstrak, absurd gitu ya. Nah, baik, saya akan mencoba membahas dari beberapa pemikiran para master. Kita lihat ya. Sebetulnya ada banyak pemikiran tentang atau teori tentang integritas, pemikiran lah sebetulnya ya. Dan saya akan ambil 2 dalam pertemuan ini, yaitu integritas yang
katakan sebagai wholeness atau keutuhan gitu ya. Ini kita melihat integritas dari akar bahasanya ya, dari etimologinya itu integer dari bahasa Latin yang berarti keutuhan begitu ya. Nah, KBBI di sini menjelaskan bahwa integer itu mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran begitu. Nah, eh, dari pemikiran ini inti dari integritas itu adalah sebuah keutuhan prinsip moral dan etika seseorang gitu. Ini yang yang dilakukan atau yang diutarakan oleh beberapa ilmuwan gitu ya. Ini jadi sisi kajian ilmiah para mahasiswa ada Badarako dan sebagainya di bawah ini. Lalu yang kedua, integritas itu dikatakan sebagai moral atau ethical behavior, yaitu jadi perilaku yang dipagari gitu ya atau didasari oleh moral dan etika, yaitu berupa di sini ada honesty atau kejujuran, trustworthiness atau dapat dipercaya, justice adil, openness dan empathy. Jadi integritas dikaitkan dengan perilaku moral dan etika tertentu meliputi kejujuran, dapat dipercaya, keadilan, keterbukaan, dan empati. Nah, para master. Jadi kalau dari dua pemikiran kita bisa lihat intinya integritas adalah kualitas individu ya dalam meyakini dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang ada gitu. Jadi norma itu seperti norma agama, norma sosial gitu ya, yang ada di lingkungannya begitu. Ya, maupun dari asal norma-norma dan etika yang di mana individu tersebut dibesarkan gitu. Atau di lingkungan kerja juga bisa seperti itu. Bagi kita tahu bahwa ada 9 nilai integritas ya atau yang kita sebut juga sebagai nilai anti korupsi, yaitu ada nilai inti meliputi jujur, disiplin, tanggung jawab, dan sikap yaitu adil, berani, peduli, serta berikutnya adalah nilai etos kerja berupa kerja keras, mandiri, dan sederhana. Kita lihat jujur itu berbicara atau berbuat sesuai fakta, konsisten, tidak melakukan kecurangan, tidak berbohong, tidak juga mengakui yang bukan miliknya sebagai miliknya dia gitu ya, milik orang lain sebagai miliknya. Lalu ada kedua disiplin yaitu berkomitmen dan untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan-aturan yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis. Lalu nilai tanggung jawab, yaitu berani menanggung resiko atas segala perbuatannya. 4, kerja keras, selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil yang paling baik. Menghindari perilaku instan yang atau menempuh jalan pintas yang mengarah pada kecurangan. Lalu ada nilai sederhana, selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer, tidak ria. Mandiri selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan orang lain dan tidak menggunakan orang lain begitu ya atau tidak menggunakan wewenangnya untuk meminta orang lain mengerjakan hal-hal yang sebetulnya yang mampu lakukan sendiri. Juga mandiri itu bisa berupa kemandirian dalam membuat keputusan. Lalu adil selalu menghargai perbedaan, tidak pilih kasih gitu ya, tidak memandang ras gitu ya. Dan berani yaitu nilai yang di dalamnya ada sifat-sifat jujur, berani menolak ajakan untuk berbuat curang dan berani mengakui kesalahan. Lalu 9-nya adalah nilai menjaga diri agar diri dan lingkungan agar tetap konsisten pada aturan yang berlaku. Baik. Nah, para master semua, saya ingin bertanya dulu dari 9 nilai ini menurut para master yang paling mudah atau dan yang paling susah yang mana para master? Mungkin bisa sharing sedikit? Yang paling mudah yang mana para Yang master? paling mudah mungkin disiplin, yang paling sulit itu kali kejujuran ya.
Jujur ya, Master. Karena jujur juga tingkatnya bisa berhadapan dengan siapa, jujur-jujurnya juga bisa beda-beda ya, Master. Yani ya, gitu ya. Berbeda pada Jujur di tingkatan rumah, orang yang berbeda pula. tuh, jujur di rumah, jujur di tempat kerja, begitu ya. Baik, terima kasih Mas Rani. Yang paling mudah apa tadi? Disiplin ya. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi, para Master? Izin Master. Ya, siap. Iya, Master Ila ini. Ya, Master Mungkin Ila. yang mudah itu sederhana dan yang Sederhana, sulit itu jujur. Mungkin sulit, itu. jujur. Oke, Sharing jadi aja. ya, sama-sama menganggap jujur ini yang paling susah ya para master Iya, ya betul. dari kita ya. Memang betul jujur itu susah sekali ya. Dan jujur ini sebetulnya kalau dibilang ini nilai dari semua nilai integritas ini para master. Karena kalau kita jujur kita tahu bahwa kita nggak disiplin ya, apa yang kita lakukan misalnya melanggar itu kita nggak tanggung jawab, kita jujur mengakui gitu. Oh ya, saya nggak tanggung jawab gitu ya. Jadi sebetulnya empuk atau tiang dari semua nilai ini adalah jujur gitu para master. Baik, saya beri gambaran para master. Nilai integritas tuh seperti gunung es para master gitu ya. Jadi sebetulnya kan dia abstrak. Apa sih nilai integritas? Misalnya, dia mah jujur gitu ya. Dari mana dia bisa kelihatan jujur? Dari mana kita bisa tahu kalau orang itu jujur gitu? Gitu ya. Terus dia mah tanggung jawab. Dari mana dia biasa tanggung jawab gitu? Kita taunya gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini para master. Jadi di bawah si gunung es ini atau di dalam diri kita masing-masing ini ada yang namanya nilai-nilai ini ada di dalam gitu ya. Nah, dia akan terbukti atau terlihat bahwa seseorang itu jujur ya kalau dia menunjukkan perilaku yang jujur para master. Begitu ya. Jadi intinya integritas itu eh, terlihat dari perilaku gitu ya. Yang muncul dari atau dilandasi atau didorong oleh nilai-nilai yang ada di dalam diri kita. Kita para master. Ya, baik. Nah, gimana kita bisa melihat seseorang ini punya nilai integritas yang baik? Gitu para master. Di sini ada gambaran ya. Akan terlihat bahwa dia berintegritas atau tidak, atau kita akan dapat melihat kadar integritas seseorang, yaitu ketika orang tersebut menghadapi godaan, para master. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini ada matrik ini godaan gitu ya. Di sini atas godaan, di yang ke arah kanan ini kadar integritas gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana ketika godaan misalnya ada di level eh, di 1 misalnya gitu ya. Kadarnya seberapa? Misalnya di mana kadarnya gitu para master semua. Ya. Nah, eh, level yang paling rendah itu adalah nilai dasarnya itu dia jujur. Dia mengikuti nurani, mengikuti nilai-nilai ketuhanan gitu misalnya gitu ya. Gambarnya seperti itu. Nah, suatu saat dia menghadapi godaan. Dia menghadapi godaan, godaannya makin tinggi, kadar integritas tentunya akan kita lihat apakah dia mengikuti tekanan godaan ini gitu ya. Dia mengimbangi godaan. Ketika dia terus mengimbangi godaan, level kedua dia ada di level orang ini berani untuk tetap jujur mengikuti nuraninya, begitu para master. Nah, ternyata godaannya makin tinggi, makin kuat. Kalau orang ini terus menguatkan intensitas atau kadar integritasnya, orang ini akan ada di level 3, teman-teman. Apa? Yaitu dia akan tetap konsisten, tetap berani jujur mengikuti nuraninya. Begitu para master. Jadi level ketiga ini ya. Itu yang level tertinggi ketika orang tetap bisa menguatkan apa namanya nilai-nilai atau norma-norma yang dia anut ketika dia menghadapi godaan yang makin tinggi, kadarnya dia tingkatkan, dia kuatkan lagi begitu para master. Dia akan ada di level 3 ini, orang yang akan konsisten, tetap jujur, tetap mengikuti nurani. Begitu. Nah, apa saja yang apa namanya? Apa sih godaan itu gitu ya? Godaan itu adalah adanya benefit atau keuntungan, manfaat yang didapat seseorang sehingga
bisa menggoda kelurusan hatinya. Dia bisa goyah gitu ya para master ya. Nah, apa saja yang bisa dikategorikan sebagai eh, godaan? Bentuknya itu ada suap, ada gratifikasi gitu ya, suap dan gratifikasi, ada kemudahan, ada prioritas, dan ada privilege atau hak-hak istimewa yang ditawarkan kepada seseorang. Ada kenyamanan gitu ya yang membuat dia atau bisa atau berpotensi akhirnya menggoda nilai-nilai yang dia anut begitu ya, kelurusan hatinya. Nah, bagaimana master apa namanya level gitu ya, tahapan-tahapan. Jadi bagaimana seseorang individu itu berinteraksi dengan sekelilingnya atau berinteraksi sosial gitu ya. Itu tahapan itu ada 3 tahapan para master terkait dengan integritasnya gitu ya. Satu itu tahap kesediaan, kedua tahap identifikasi, dan ketiga adalah tahap internalisasi. Apa sih yang terjadi pada setiap tahap perubahan perilaku ini, para master? Jadi, ketika seseorang integritas itu pada level compliance atau kesediaan gitu ya, individu itu eh, bersedia menerima pengaruh untuk dia berintegritas dari orang lain atau kelompok lain. Kenapa? Karena sekedar dia untuk mendapatkan tanggapan positif, diakui, didukung, dipuji gitu ya para master ya. Nah, ini yang kita sering dengar sebagai pencitraan gitu. Jadi, menunjukkan integritas, berperilaku berintegritas sekedar untuk mendapatkan dukungan dari sekitarnya gitu ya. Nah, eh, integritas yang tahap compliance atau kesediaan ini biasanya tidak bertahan lama para master gitu ya. Nah, integritas perubahan perilaku yang berikutnya adalah identification atau identifikasi, yaitu jika seseorang individu meniru berintegritas dari seseorang atau kelompok karena integritas itu dianggap sebagai hubungan yang menyenangkan. Dia bisa diakui gitu ya, dia bisa mendapatkan apa namanya tempat yang baik gitu ya. Yaitu misalnya contohnya ketika seorang pegawai berintegritas untuk mengikuti arahan atau untuk mengikuti perintah atasannya gitu ya. Sekedar untuk agar dia bisa menjalin hubungan baik atau diterima oleh atasannya tersebut gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah tahap perilaku yang masuk ke dalam tahap yang lebih baik lagi, lebih tinggi, yaitu internalization atau internalisasi para master. Nah, individu yang berinteraksi sosial dengan integritas yang sudah terinternalisasi ini, dia berintegritas karena memang nilai-nilai tersebut atau nilai-nilai itu memang sebagai nilai yang dia anut gitu. Jadi ketika dia menunjukkan perilaku berintegritas, dia akan merasa puas, akan merasa bahagia, begitu ya. Dan nilai ini eh, akan bertahan, begitu para master, dan akan bisa eh, lebih tidak tergoyahkan ketika menghadapi resiko-resiko atau tantangan-tantangan, begitu. Nah, baik. Kita lihat selanjutnya para master. Jadi, eh, nah, kita lihat tadi sudah ada integritas. Integritas itu nilai. Nilai itu atau norma-norma yang kita anut itu abstrak dan dia akan kelihatan, akan dibuktikan ketika orang ini menghadapi godaan gitu. Bagaimana dia menghandlenya godaan-godaan tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih mengatasi godaan integritas gitu ya. Nah, ketika misalnya katakanlah seorang pejabat gitu ya, seorang penanggung jawab proyek besar gitu ya. Nah, dia ditawari oleh rekanannya untuk
ber apa berkongkong kali kong gitu ya para master, diberi suap misalnya gitu. Pak, kalau Bapak meloloskan proyek ini, Bapak akan dapat 15%, Pak. Dan saya bisa kasih di muka gitu ya. Nah, ini tuh kayak aduh godaan sekali gitu ya untuk orang ini gitu ya para master. Nah, bagaimana orang ini menghandle atau mengelola godaan ini? Satu, kita harus mempertajam nurani kita atau sistem belief, Master, atau belief system kita, yaitu hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Di sini kita akan eh, memahami gitu ya, meyakini bahwa integritas itu bukan sekedar tanggung jawab kita kepada lembaga, kepada atasan, kepada pemerintah begitu ya, tetapi merupakan tanggung jawab kita kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Nah, eh, cara yang kedua adalah selalu belajar untuk bersikap asertif. Apa bersikap asertif itu, para master? Yaitu kita bisa bersikap atau berkomunikasi secara jujur dan tegas. Tapi kita tetap harus menghargai perasaan orang lain, tetap harus bisa menyampaikan dengan cara baik, para master. Misalnya, kita mampu mengemukakan satu pendapat dengan tegas, mampu mengatakan apa yang dirasakan dengan jujur. Enggak, saya nggak bisa, karena kalau ini begini-begini. Mampu memberi ide atau saran kepada orang lain, mampu mengatakan tidak tanpa melukai orang lain, tanpa merasa bersalah, yang paling penting para master ya. Dan mampu mengungkapkan ketidaksetujuan kita dengan cara yang baik. Ini yang eh, masuk dalam sikap-sikap asertif para master. Jadi kita katakan saja kalau memang itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut, gitu ya. Nah, yang ketiganya adalah lakukan selalu pertanyaan reflektif untuk diri kita sendiri. Ketika misalnya di lapangan atau pada kenyataannya kita sudah niat-niat, sudah punya nilai, tapi ternyata di lapangan atau kaitan dengan pekerjaan kita, kita menghadapi sesuatu yang terindikasi ini sebagai sebuah godaan integritas nih gitu ya. Maka kembangkanlah selalu atau lakukan selalu pertanyaan reflektif. Kalau saya sih em, gini, apa ya ini ya pemberian ini maksudnya apa gitu? Ya kan misalnya untuk gratifikasi misalnya itu kan seperti para master sudah tahu gitu ya mungkin ya ada tools yang namanya Profit. Lihat tujuan pemberian ini apa, siapa yang memberi, hubungannya apa dengan kita, nilainya berapa, timingnya terkait dengan sesuatu yang sedang kita tangani atau tidak, dan ini berlawanan dengan aturan yang berlaku atau tidak gitu. Ini bertentangan dengan etika moral yang kita anut atau tidak gitu. Itu pertanyaan reflektif gitu ya. Juga bisa misalnya, kalau saya terima, apa jadinya dengan tanggapan orang terhadap kita gitu ya. Misalnya seperti konflik-konflik kepentingan yang perspektif yang dipersepsikan gitu para master ya. Nah, langkah kemudian yang cara kita bagaimana mengatasi godaan itu, eh, kita bisa melihat role model. Bagaimana sih orang yang kita kagumi, orang yang kita jadi panutan gitu ya dalam hidup kita, bagaimana mereka mengatasi godaan-godaan integritas yang dialaminya gitu. Bahkan kita juga bisa menjadi role model ketika kita bisa menentukan hal yang baik saat kita menghadapi godaan gitu ya para master yang menggoyahkan nilai-nilai yang kita anut. Lalu berikutnya, yang kelima adalah rintis dan bangun ekosistem integritas. Karena para master bisa saja terjadi sekuat apapun integritas kita, pasti akan ada titik lemahnya, begitu ya. Dan ekosistem adalah semacam katalisator benteng, begitu ya, benteng penguat titik lemah kita. Ketika kita memiliki environment atau lingkungan teman-teman yang mendukung, orang-orang yang sefrekuensi, teman-teman yang memang juga punya visi misi integritas nilai-nilai yang sama gitu. Eh,
kita bangun ekosistem dengan mereka. Dan biasanya orang-orang yang memiliki nilai yang sama, secara alami juga mereka akan berkumpul. Sepertinya apa namanya, ada tenaga yang atau ada energi yang menyatukan begitu ya. Kalau orang-orang, kita biasanya bisa mengidentifikasi, oh nih orang ini memang orang yang lurus, nih orang yang oke gitu ya, bisa dipercaya. Biasanya kita akan dengan sangat mudah mengenali dan akan dengan sangat mudah bekerja sama dengan orang-orang yang punya nilai yang sama para master gitu ya. Nah, tadi kita lihat para master ya, bahwa nilai integritas akan terlihat bagaimana kita menghandle godaan, gitu ya. Itu yang pada level 2 tadi para master ya. Nah, bagaimana kalau godaan itu makin tinggi, makin hebat, makin susah dihandle gitu ya. Seperti misalnya eh, kita misalnya para master yang auditor misalnya gitu ya, mendapatkan temuan, tetapi oleh atasannya diminta untuk tidak dilanjutkan gitu para master. Nah, tapi eh, orang ini tahu ini bertentangan dengan nilai saya karena ini memang harus di apa ditangani gitu ya, harus di apa namanya diungkap gitu ya, ditangani, usut gitu ya. Tetapi atasannya bilang nggak usah. Mungkin misalnya bisa jadi itu berkaitan dengan kepentingan golongannya, berkepentingan dengan pribadinya barangkali gitu ya, bisa jadi. Nah, itu kalau kita menentang permintaan atasan untuk menghentikan temuan ini, resikonya kita bisa dihambat karir kita, atau bahkan mungkin pada satu titik kita menemui godaan yang sangat kuat, misalnya kita dipecat, atau misalnya kita menghadapi suap gitu ya, pada situasi contohnya misalnya kita menerima tawaran suap misalnya gitu. Aduh, ini kita tahu ini bertentangan dengan nilai jujur, nilai 9 nilai tadi gitu ya. Tetapi aduh, ibu di kampung sedang sakit dan harus segera dioperasi, para master. Ini kondisi seperti ini bisa menggoyahkan, berpotensi membuat master berada dalam sebuah titik dilematis gitu ya. Nah, para master, ketika kita pun bahkan sekalipun kita pada titik yang dilematis menghadapi dilema yang sangat berat begitu ya para master, kita memiliki 5 juga di sini ada, saya akan share 5 jurus bagaimana kita mengatasi dilema integritas yang kita alami. Ya, satu, tingkatkan integritas diri kita. Kuatkan nilai-nilai yang kita anut. Kalau saya sering bertanya pada diri saya sendiri ketika saya menghadapi godaan, ketika saya bahkan sampai kepada hal-hal yang dilematis gitu ya, kondisi yang dilematis, saya bertanya, sebenarnya ketika kita sudah tidak ada gitu ya, yang paling kuatnya itu kita bertanya pada diri kita sendiri, apa sih sebenarnya yang kita tuh ingin orang mengenal kita atau mengenang kita sebagai pribadi yang seperti apa gitu para master. Nah, seperti itu bisa menjadi benteng kita untuk bisa mengatasi dilema integritas para master yang kita alami. Kedua, lakukan tindakan korektif gitu ya. Jadi misalnya kita tahu, oh kalau begini ternyata enggak begini, kita lakukan tindakan-tindakan yang bisa misalnya seperti memitigasi dan sebagainya gitu para master ya, tindakan-tindakan korektif dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kita tetap teguh mengikuti aturan yang ada, gitu para master ya. Jadi stay organized, tetap teguh, kita tetap berpegang kepada aturan yang ada, gitu ya. Nah, keempatnya kita uh, perkuat apa namanya, perkuat tim, gitu ya. Apa namanya, hubungan lah gitu ya, atau kerjasama dengan orang-orang yang satu frekuensi tadi gitu ya. Kita perkuat tim kita, orang-orang yang berada di bawah kita, dan misalnya kita punya anak buah, kita kuatkan bawahan kita agar uh, lebih solid gitu ya para master dalam menghandle situasi dilematis ini begitu ya. Nah, Master Nenong,
Maaf, Ya, waktunya siap. dipercepat ya. Oke, nah yang kelima adalah kita membangun tim atau jaringan karena ini yang seperti kita sebutkan tadi ya para master ini bisa menguat menjadi katalisator gitu ya godaan. Nah, eh ini para master Warren Buffett ini seorang bisnismen di Amerika. Kalau saya lihat ini quote-nya ini betul sekali. In looking for people to hire, uh, look for three qualities: integrity, intelligence, and energy. If they don't have the first, the other two will kill you. Jadi kalau menurut Warren Buffett, dia dalam mencari orang-orang yang akan menjadi apa namanya timnya gitu ya, dia melihat tiga quality yaitu adanya integritas, adanya kecerdasan dan adanya energi apa namanya kemauan untuk maju gitu ya. Tetapi dibilang kalau integrity atau yang satu ini nggak ada, yang kedua ada tapi ini akan membunuh orang itu begitu. Ya, para master, ya kita sering lihat kenyataannya bahwa memang ketika orang punya kepintaran, orang punya eh, kedudukan, tetapi dia nggak punya integritas, itu bisa membunuh dia. Ya, para master ya. Nah, eh, saya ingin mengatakan bahwa menegakkan integritas itu memang tidak mudah, para master. Kadang bahkan menyakitkan. Tapi percayalah, integritas akan menyelamatkan kita sekalipun dalam badai. Ya, para master. Nah, untuk ini saya punya film, para master. Sebentar, saya coba share juga film ini ya. Sebentar, saya coba cek audionya. Mas Deden, saya boleh share film ya, Mas Deden ya? Ya, silakan Master Renong, mangga. Ya, siap. Sebentar ya, para master ini. Ya. Kao neki ljudi spojeni su vezama i žicama. To nisam ja. Ja ne bavim se kupovanjem pozicija. To nisam Baik. ja. Demikian para master teman-teman semua. Terima kasih. Mas Deden, mangga. Ya, terima kasih kepada Master Renong, ya, narasumber pertama yang bisa dijadikan sebagai motivasi kepada diri kita ya, bahwa integritas di dalam diri kita itu sangat penting. Jadi bila mana kita menjalankan kehidupan dengan baik, maka integritasnya pun harus diperbaiki lagi menjadi yang baik. Ya, begitu. Berikutnya kita lanjutkan kepada narasumber yang kedua agar tidak lama-lama lagi waktunya. Soalnya kalau terlalu panjang nanti mempersiapkan buka puasanya kerepotan nanti di rumah. Nah, untuk materi yang kedua yang akan disampaikan oleh narasumbernya adalah Master Neneng Patiha. Untuk itu kepada Master Neneng Patiha dipersilakan. Izin cek suara dulu, sudah terdengar? Ya, siap Master, jelas. Sudah, Master Neneng. Oke. Suaranya jelas. Alasan suka dinamakan dalih. Izin layar saya ambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kesempatannya, Satu. Master Deden, Master Nenong, dan Master-Master semua. Dan juga teman-teman yang hadir di kegiatan hari ini. Saya cuma menambahkan aja sih, sudah lengkap semuanya apa yang disampaikan oleh Master Nenong. Boleh izin share screen, Master Rudi? Seperti yang tadi disampaikan oleh Master Nenong, itu betul ya. Jadi saya cuma mengambil sedikit saja. Tadi sudah disinggung auditor, jadi saya profesinya kebetulan auditor juga. Jadi merasa terpanggil, tadi namanya sudah dipanggil. Oke, jadi kegiatan kali ini saya namakan menjadi diri berintegritas. Mungkin kelihatannya tadi ya,
dibutuhkan kekuatan, tapi kekuatan itu berasal dari siapa? Dari diri kita sendiri. Boleh lanjut, Mas Rudi? Punten ya. Nah, perkenalkan, nama saya Neneng, saya penyuluh anti korupsi muda, juga ahli pembangunan integritas, dan yang menjadi catatan sebetulnya sih, saya berkarir di Jasa Marga, gitu ya, sejak tahun 89. Jadi sudah 35 tahun, 5 bulan tepatnya. Dan saat ini saya ditugaskan menjadi internal audit di anak perusahaan Jasa Marga, yaitu di Marga Lingkar Jakarta. Boleh lanjut? Jadi bagaimana sih nilai integritas itu diimplementasikan gitu. Tadi sudah teorinya sudah disampaikan, definisinya juga sudah. Jadi bagaimana sebetulnya cara mengimplementasikannya? Boleh lanjut, Mas Rudi. Ini sih angka pendapat saya ya. Jadi integritas itu seperti misalnya lidi yang diibaratkan pribadi-pribadi yang berintegritas. Itu kan masing-masing ya. Kita semua masing-masing itu sudah menanamkan pribadi-pribadi kita berintegritas. Setelah itu disatukan oleh tujuan yang sama, tadi yang sudah disampaikan Mas Tonong juga bertemannya, berkumpulnya dengan yang satu frekuensi. Ditambah lagi, seandainya diikat dan juga eh, ada seorang leader yang memang berani untuk membersihkan korupsi itu. Jadi, seperti itu ya. Lanjut. Nah, integritas dalam pencapaian kinerja itu apa sih kaitannya? Tadi dalam upaya membangun integritas itu ada nilai-nilai anti korupsi yang tadi sudah disampaikan juga. Kalau kami lebih mudahnya mensingkatnya dengan Jumat bersepeda kakak. Jadi ada nilai-nilai anti korupsi, ada nilai intinya adalah jujur, disiplin, tanggung jawab. Kalau nilai etos kerjanya itu ada kerja keras, mandiri, dan sederhana, sementara untuk bagian sikapnya adalah ada adil, berani, dan peduli. Lanjut saja. Ini lagi cerita aja sih. Tadi kan implementasinya, karena saya kebetulan di dunia kerja gitu. Sebelumnya boleh, sebelumnya. Nah, ini saya kerja di jalan tol kan ya, yang orientasinya adalah pelayanan. Sebetulnya dalam keseharian kita itu sudah ada loh nilai-nilai integritas. Misalnya di kami ada yang namanya standar respon time untuk kejadian khusus ya. Itu 30 menit sejak diterima laporan. Nah, ternyata pada saat kita mengevakuasi gitu ya kejadian, itu kan tim kita banyak. Ada patroli, ada ambulan, ada rescue, ada PJR, dan ada derek, dan lain sebagainya. Nah, di situ kan mulai tuh terlihat bagaimana kita menguatkan nilai-nilai integritas dengan jujurnya, misalnya, pasti ada godaan di situ. Maksudnya kita nolong ya, jangan sampai ada hal-hal yang kurang baik yang dilakukan. Dengan mandirinya gitu. Mandiri kan masing-masing pribadi itu sudah ada loh tupoksi dan lain sebagainya. Kita harus sigap. Nah, adil karena kami di pelayanan, maka tidak membedakan apa yang namanya siapa dan bagaimana. Semua bagi kami, semua pemakai jalan adalah yang menjadikan kami lebih besar, lebih maju lagi itu karena pemakai jalannya. Jadi kami bersikap pelayanannya itu adil. Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah tadi di dalam pekerjaan ini kita ada tanggung jawab di sini gitu. Itu berani. Nah, berani artinya tadi pada saat seandainya tadi ada hal yang kurang baik atau tidak sesuai, itu berani mengungkapkan. Nah, sederhana ini tadi hal yang bisa juga kita lakukan gitu ya, keseharian. Nah, peduli. Dalam segmen peduli ini juga tadi satu sama lain juga kita harus saling membantu nih, karena dalam pekerjaan ini kan tidak hanya kita, timnya kita banyak.
Nah, kita harus saling peduli juga dengan saling membantu juga. Nah, nggak kalah penting adalah disiplin. Disiplin itu kaitannya dengan tadi, etos kerja kita bagaimana, pelayanan kita bagaimana. Nah, kerja kelas adalah tanggung jawab kita dalam memberikan pelayanan. Nah, dari hasilnya adalah dari pribadi-pribadi yang melakukan nilai-nilai integritas ini, ujung-ujungnya adalah pencapaian kinerja kepada perusahaan. Ya, jadi dari pribadi-pribadi, ujung-ujungnya adalah ada kinerja perusahaan yang dicapai. Boleh lanjut, Mas Rudi? Ini sekilas saja gitu. Artinya kinerja itu diukurnya dengan apa? Dengan penghargaan. Sebetulnya satu yang saya mau garis bawahi adalah komitmen tentang profesional, bersih, profesional, dan beretika terkait dengan pencegahan korupsi. Artinya kami memang komit untuk hal yang tersebut gitu ya. Itu saja gambarannya. Jadi jangan khawatir untuk pribadi-pribadi yang berintegritas. Sebetulnya dari pribadi-pribadi kita itu, kalau kita misalnya bekerja, ujung-ujungnya juga kinerja itu akan terlihat. Kalau terlihat baik, ujung-ujungnya juga kinerja itu akan membawa ke perusahaan kita atau ke tempat kerja kita lebih baik lagi. Seperti itu. Lanjut saja. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Robin Sharma. Jadi berubah memang berat pada awalnya, kacau di tengah-tengahnya, dan sangat indah pada akhirnya. Saja boleh lanjut. Kalau saya bilang mulai dari diri, kita wujudkan Indonesia terbebas dari korupsi. Terima kasih atas kegiatannya hari ini. Monggo dilanjutkan dengan diskusi. Silakan Mas Deden. Ya, baik. Terima kasih kepada narasumber kita. Ya, yang kedua, semuanya sangat lengkap sekali materinya dari Master Nenong dan Master Neneng ya mengenai integritas di dalam diri kita masing-masing. Ya, untuk sesi berikutnya kita bahas diskusi aja ya Master Nenong dan Master Neneng ya. Kita bahas diskusi kepada para master apabila di materi narasumber tadi ada yang ingin didiskusikan, enggak dibuka kepada para master. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal dari Putra Tangerang. Ya, Saya silakan. sih, ya langsung saja Pak Deden ya. Ya, Mau siap. nanya ini terkait kinerja berintegritas. Saya ngelihat ada beberapa pejabat yang double job misalkan, tetapi pejabat ini ketika ada job yang lain itu didanai oleh APBD. Kalau Porpak sih saya yakin kayaknya belum ada dari dana hibah Pemprov ya, karena saya yakin Porprovnya orang-orangnya bersih lah gitu kan, berintegritas Porprov. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah itu termasuk daripada tidak berintegritas? Karena kadang-kadang ketika jabatannya ini misal ini mah di daerah mana gitu kan ya, ada ketua PMI misalkan, lalu dijabat oleh sekda, bahkan sampai 3 kali gitu kan, dan PMI itu kan dananya dapat dana hibah per tahunnya dari pemerintah daerah. Nah, dengan model semacam ini, apakah memang belum ada pencerahan gitu kan dari orang-orang Porpak yang melakukan pencegahan anti korupsi terhadap 2 jabatan yang kemudian mendapat dana dari Pemda
dan ketuanya juga kan dapat honor misalkan dari lembaga tersebut. Saya sih belum melihat di beberapa daerah itu, khusus di Kabupaten Tangerang mungkin ya. Saya belum melihat hal itu untuk pencegahan para pejabat yang kemudian mempunyai lembaga yang dibiayai oleh APBD. Sehingga beberapa pejabat gitu kan ya, itu masih menjabat di beberapa lembaga yang dibiayai oleh APBD. Nah, ini bagaimana sikap dari Porpak terhadap kinerja berintegritas? Apakah itu termasuk salah satunya adalah korupsi atau bukan? Yang kedua, ini larinya kemudian dikorupsi juga ini. Korupsi itu kan ya bukan berbicara tentang misalkan dana dan sebagainya, tetapi contoh misalkan ada sebuah lembaga BUMD misalkan. BUMD yang dikelola oleh sebuah kabupaten dan kota, contoh misalkan Kota Serang atau Kota Cilegon misalkan Kota Cilegon. Atau Kota Serang lah, atau Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang misalkan ada BUMD, contoh misalkan air PDAM. Tetapi ini mah, kemudian PDAM ini dipegang oleh orang yang bukan berdomisili di Kabupaten Tangerang. Apakah ini termasuk dengan korupsi yang kinerja pemerintah daerah tidak berintegritas, atau seperti apa pandangan dari Porpak ini sendiri? Nah, itu yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Putra atas pertanyaannya ya. Untuk narasumber kita, ada yang bisa ditanggapi dari pertanyaan Pak Putra ini mengenai kinerja integritas yang berhubungan dengan double jabatan begitu. Yang pertama, mungkin kepada Master Neneng atau Master Nenong bisa menanggapi pertanyaan tersebut. Dipersilakan. Baik, mangga. Siapa dulu? Master Neneng dulu apa gimana? Boleh Mas Nenong dulu. Baik. Tadi satu kan masalah ini ya, double job gitu ya, Ya, double Master. jabatan. Punten tadi Master siapa yang tanya? Master Pak Putra. Putra ya? Iya, Pak Ya, Putra. masalah double jabatan ini. eh Sependek yang saya tahu ya, Master ya, double jabatan itu kan seharusnya tidak boleh ya, karena eh, tidak usah double jabatan yang tentunya memiliki konsekuensi tanggung jawab yang bisa jadi sama-sama beratnya gitu ya. Seperti misalnya kita moonlighting aja, kayak mungkin orang pengen penghasilan tambahan gitu ya. Eh, Lalu dia melakukan pekerjaan proyek-proyek lah di luar pekerjaan intinya. Dan itu misalnya mengganggu, bisa jadi mengganggu, menyita waktunya, menyita tenaganya sehingga kelelahan, itu juga bisa dibilang sebagai konflik kepentingan gitu ya. Double job, double jabatan, eh, apa namanya, apa sih istilahnya, nyamping-nyamping apa gitu ya, ngobyek-ngobyek gitu ya. Itu konflik kepentingan itu sebagai salah satu sumber dari konflik kepentingan dan itu masuk ke dalam korupsi, Master Putra. Hanya terus terang, saya maaf saya baru tahu yang ini yang Tangerangnya. Nanti saya coba telusuri mungkin dengan Master Deden juga yang dari Tangerang ya, Master Deden ya. Ya, Nanti kita betul. lihat seperti apa dan kalau hal-hal yang kayak gini bagaimana menghandlenya gitu ya, Master Putra ya, gitu. Lalu yang kedua, apa ya, Master Deden? Apalagi itu sumber honornya atau dan sebagainya itu dari APBD gitu ya, Master Deden ya. Ya, Double jabatan bukan sekedar double jabatan, moonlighting aja, cari-cari sampingan pendapatan kalau dia mengganggu, menyita waktunya, menyita energinya sehingga dia lelah dalam mengerjakan tugas inti, itu sudah merupakan konflik kepentingan dan itu sudah melanggar integritas pasti gitu ya. Dan itu masuk ke dalam korupsi konflik kepentingan itu gitu, Master. Apalagi Master Deden? Satunya itu ya tadi nah, yang kedua ya. yang kedua mengenai jabatan yang bukan Oh, dipegang bukan oleh di kota.
tadi jabatannya apa ya Mas Deden ya? Eh, BUMD. BUMD. Nah, ini kemungkinan gini ya, Mas ya. Saya tidak tahu aturannya, belum periksa aturan yang sejauh itu ya. Tetapi misalnya gini, sekarang kan orang bisa jadi itu tinggal di satu tempat karena mungkin sebelum ditugaskan di situ, beliau memang kantor yang sebelumnya lebih dekat, misalnya dengan domisilinya gitu ya. Terus kan bisa jadi suatu saat dipindahkan tugas gitu yang menjadi itu jadi tidak di dalam satu wilayah yang sama. Tapi kok saya tidak melihat ada konflik kepentingan atau hal-hal yang bertentangan dengan aturan. Adakah aturan ketika seorang pejabat harus, kecuali yang benar-benar pejabat yang sentral sekali gitu ya, kayak presiden ya dia harus tinggal di ibu kota. Mungkin kalau presiden tinggalnya di Bandung misalnya gitu, sehari ada di Bandung, sementara dia bertugas mengeran seluruh apa namanya negara ini gitu kan harus ada di dekat pusat pemerintahan gitu ya gitu. Tetapi kalau penugasan seperti ini bisa jadi orang tersebut ditugaskan sebelumnya itu memang mungkin kantornya lebih dekat dengan domisilinya itu gitu Mas Ar. Tapi itu juga perlu dicek lagi ya Mas Riden ya. Kurang Ya, lebih gitu Mas Putra ya. Terima kasih. Atur nuhun Mas Putra. mungkin Ini, dari Master Neneng bisa oke. ditambahkan mengenai double job ini. Banyak Saya cuma sekali ya soalnya di sekitar kalau kita ya yang aturannya apa ya? aja. Sebetulnya kalau saya sih kembali lagi ke aturan. Aturannya seperti apa gitu ya. Ya, Misalnya pegawai negeri, apakah diatur nggak sih? Sependek tadi gitu, sepemahaman saya, semuanya itu kan diatur ya. Ada kode etiknya, ada aturannya gitu. Apalagi tadi PNS misalnya udah jelas, BUMN sudah jelas, BUMD sudah jelas. Kembali ke situ. Kalau ngomongin tadi korupsi apa enggak gitu. Ya, ya kita kan juga nggak tahu sejauh mana mereka korupsinya gitu atau memang ada nggak kasusnya gitu kan kalau kalau memang diamanatkan dan itu ada aturannya gitu dan memang amanah gitu ya kita juga tidak bisa melihat itu gitu kembali lagi ke aturannya seperti apa diatur atau tidak gitu tadi satu ya kembali lagi ke aturan monggo saja dicek kembali karena terus terang aja saya bukan mengamati hal-hal yang seperti itu gitu ya kembali lagi ke aturannya saja gitu aturannya yang kedua terkait ya kenapa dipilihnya orang yang bukan domisilinya di situ ya bukan begitu ya. ya betul. Iya ada nggak gitu atau kenapa milih gitu barangkali gitu memang ada yang kompetensinya memang belum ada atau gimana ataukah misalnya kalau di kami biasanya untuk job-job tertentu itu ada lelang jabatan jadi memang betul-betul sudah diakses pihak ketiga juga dipastikan secara kompetensinya juga memang ada gitu seperti itu sih gitu mohon maaf ya kalau tidak memuaskan karena saya terus terang aja bukan di hal yang sebelum lebih kepada yuk kita mari mengajak diri kita nih gitu ya untuk berintegritas menjalankan nilai-nilai anti korupsi yang tadi di Jumat Sepeda Kakak gitu ya jujur mandi adil itu peduli sederhana dan lain sebagainya ada 9 itu gitu mari dari kita pribadi masing-masing kita jalankan bersama-sama bergabung ke Porfak juga jadi penyuluh anti korupsi bareng-bareng aktif juga berdaya gitu ya. Jadi insya Allah gitu. Kita menularkan nilai-nilai kebaikan. Seperti itu saja sih Mas Deden. Terima kasih. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Ya, terima kasih sekali sangat jelas ya pemaparan penanggapan yang ditanyakan oleh Pak Putra yang sudah disampaikan oleh Master Nenong dan Master Neneng ya. Jadi sangat gamblang ya. Kembali lagi kepada diri kita dan bila mana jabatan itu diberikan kepada seseorang ya harus dilihat juga berbenturan tidak dengan aturan-aturannya. Begitu ya Mas Reneng ya. Bila mana tidak berbenturan dengan aturan ya berarti kita harus menjalankan tugasnya dengan amanah dengan sesuai aturan. Boleh Itu tambahkan dikit Putra. Mas Deden? Boleh Ya, tambahkan. Saya jadi teringat. sok Jadi enggak gini, mengapa. di dalam, mohon maaf saya menceritakan diri saya sendiri. Pada Ya. saat kami bekerja di awal tahun itu kami melakukan fakta integritas. Hmm, Setelah itu juga kami juga buat yang namanya benturan kepentingan, deklarasi. Jadi itu rutin, bisa dilihat
Artinya gini, kami pun lapor LKPN dan lain sebagainya gitu. Artinya aturan-aturan seperti itu juga akhirnya mengikat diri kita untuk tadi berbuat yang dalam tanda kutip kita diawasi loh gitu. Artinya kita harus berintegritas juga loh gitu. Seperti itu ya. Jadi ada fakta integritas, ada juga deklarasi benturan kepentingan dan lain sebagainya. Juga kami harus melaporkan LKHPN dan lain sebagainya. Itu aja tambahannya. Terima kasih. Oke, ya betul. Tadi juga ya tambahan dari Master Neneng ya sangat menguatkan kepada integritas ya dengan adanya fakta integritas dan dengan adanya deklarasinya gitu ya. Baik, diskusi berikutnya mungkin ada lagi dari para master yang ingin ditanyakan yang pemaparan narasumber kita. Tadi Silakan. kayaknya ada yang raise hand deh. Iya, Lintas. silakan kepada para master. Bila mana ada yang ingin diskusikan lagi. Mohon izin. Oh, siap. Pak Iton, Pak Tony. Pak Tony, silakan. Ya, Mangga. bisa diterima suara saya? Ya, jelas Pak Tony. Pak Iton. Ya, ada yang saya tanya. Kondisi sampaikan mulai dari diri kan suatu kinerja yang luar biasa kan gitu ya, Master. Halo, Mas. Kelihatannya signal Master Master bisa Deden. diterima? Atau Master Deden yang signalnya turun? Kelihatannya Master Deden nge-freeze nih Master Iton. Halo, bisa diterima suaranya? Suaranya jelas kok. Kami bisa dengar, tapi ini kelihatannya Master Deden yang Halo. Ya, Ya, kedengeran. Master Silakan Iton lanjut. terdengar. Silakan. Kan di Provinsi Banten ya khususnya di Kabupaten Lebak juga sama, bahwa setiap sekolah itu pasti banyak kedatangan LSM dan sebagainya ya, Master ya. Nah, ketika kita ingin berintegritas, misalkan ada suatu masalah dengan adanya LSM yang datang dengan dalih bahwa adanya PIP yang tidak terserap dan sebagainya, sehingga dia menekan untuk meminta sejumlah uang tertentu. Kalau pada dasarnya, kalau saya sebagai guru itu sih siap saja untuk menghadap kemana saja. Tapi kan di MKKS itu para kepala sekolah itu punya keinginan untuk tidak menimbulkan masalah yang lebih besar, sehingga dia ngobrol-ngobrol, akhirnya apa yang diinginkan oleh LSM itu ya biasanya dikasih, akhirnya selesai begitu saja kan gitu. Kalau saya sebetulnya hal itu udah nggak sesuai manapun. Kadang kan dia ancamannya itu adalah dipublikasikan, kemudian dibawa ke komisi transparan dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kondisi seperti itu ini di Banten gitu. Hampir semua sekolah pasti kendalanya seperti itu. Nah, itu saya mungkin para master ya. Jadi bagaimana menyikapi para kepala sekolah yang ada di MKKS itu khususnya, jadi selesai itu dengan mengeluarkan uang yang diminta oleh para LSM. Nah, itu seperti itu. Ya, terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony. Gimana nih para master Neneng dan Master Nenong yang diskusi yang kedua ini mengenai kepala sekolah yang didatangi oleh media gitu. Solusinya harus LSM atau media boleh tadi. berkomentar. Iya. Master Deden. Solusinya LSM atau media? LSM media sama aja. Ya hampir sama sih LSM dan media gitu kan. Solusinya harus seperti apa menanganinya? Menekan minta sekian rupiah, akhirnya untuk tidak menimbulkan masalah yang lebih luas, ya akhirnya dikeluarkan aja. Silakan Master Neneng atau Master Nenong. Siapa dulu, Mangga? Kayaknya yang pas jawab Master Deden deh, pas.
Kok Master Deden sebenarnya juga bisa jawab. enggak, Praktisi Master loh. Nenong aja. Kebetulan narasumber Master Nenong. Gitu. Oke. Master Nenong kebetulan kan pernah di redaksi RCTI ya. Ya gini, Master tadi Master Pak Iton Tony, ya, Master Iton. Iton. Master Iton gini, yang menjadi pertanyaan adalah sekolah itu bermasalah apa enggak? Pastinya kan itu. Ketika memang tidak ada masalah, ya stick aja pada aturan. Begitu gitu nggak usah dilayanin gitu kan. Nah, adapun terkait dengan media, biasanya banyaknya ya gitu ya, bukan bukan saya membela teman-teman media karena saya orang media, maksudnya media mainstream gitu ya. Karena kan saya kan berasal dari media mainstream. Eh, tetapi kalau ada media atau wartawan lah gitu ya yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat gitu ya para master, misalnya membuat berita yang eh, apa namanya istilahnya yang tidak mengikuti azas inilah apa etika jurnalistik gitu ya, atau misalnya melakukan pemerasan dan sebagainya, para master gampang tinggal mengadukan ke Dewan Pers. Sangat gampang dan mudah. Nanti kalau misalnya ada yang mau minta bantuan bisa saya insya Allah barangkali saya bisa bantu karena saya adalah teman-teman di Dewan Pers gitu ya. Dan Dewan Pers sekarang itu ketuanya atau salah satu ininya lah apa namanya yang dituakan itu adalah Pak Bushro Mukodas. Saya senang sekali beliau terpilih gitu ya sebagai jajaran Dewan Pers. Jadi sebetulnya perusahaan-perusahaan media yang terverifikasi Dewan Pers, kalau dia memang betul perusahaan media dan memenuhi syarat sebagai media pun juga wartawan, itu wartawan juga ada uji kompetensi wartawan ya para master. Kalau dia tidak mengantongi uji kompetensi wartawan, artinya wartawan itu sama seperti penyuluh, tidak memiliki sertifikat gitu kan. Artinya dia diragukan, legalitasnya diragukan, kemampuannya diragukan gitu ya. Kalau para master menghadapi orang-orang seperti itu jangan takut. Insya Allah misalnya kalau misalnya perlu bantuan saya akan bantu gitu. Ya Mas Deden ya, kan pernah ya ada juga info-info yang semacam inilah gitu ya di Ya, Tangerang ya. Tangerang apa Tangsel saya lupa Tangerang ya gitu. Tangerang Jadi ya. gitu para master jangan takut sepanjang si sekolah itu memang tidak bermasalah gitu ya. Ya gebrak-gebrak udahlah gitu ya. Hajar aja lah kasarnya gitu ya. Nanti juga mereka eh, akan akan mundur sendiri lah gitu. Kalau misalnya terus atau bahkan membuat laporan yang merugikan dan itu tidak benar, itu bisa dituntut gitu. Bisa Ya. diperkarakan para masa dan Dewan Pers itu bahkan ada bukunya gitu ya. Masyarakat mengadukan Dewan Pers, apa mengadukan wartawan. Jadi banyak sekali wartawan juga yang diadukan ke Dewan Pers dituntut oleh apa namanya oleh narasumber oleh objek liputannya karena tidak berimbang, tidak berdasarkan praduga tak bersalah gitu. Seperti itu misalnya. Itu, Master. Kalau Izin LSM, menambahkan. LSM saya kurang dapat menjawab dari sisi LSM ya, Master, karena saya bukan tidak punya pengalaman sebagai LSM gitu. Tapi menurut saya kalau sepanjang dia bertentangan dengan nilai-nilai etika, norma, hajar aja, Master gitu. Siap. Mungkin Master Ujang tuh Ya, udah mangga Master Ujang. menggunakan Ya, baik. atribut LSM tuh, Master Ujang. Ya, maaf saya pakai Sedikit. kata-kata yang kurang ini ya. Enggak. Memang saya dengar dari teman-teman, ada teman saya diperas bahkan sampai 500 juta. Pasti proyeknya triliunan tadi saya bilang. Iya. Ya minta nih mas, hah LSM minta 500 juta? Iya, terus gimana? Iya nggak saya ladenin, dia perempuan loh. Dia direkturnya dan dia perempuan. Nggak saya ladenin. Si kita nggak punya uang, dibilang gitu. Terus akhirnya apa? Ya udah akhirnya saya kasih seadanya aja. Mereka diem juga katanya gitu. Izin Maksudnya Master. dikasih tapi Ya. ini minta 500 juta itu Master. Jadi sepanjang kita berani dan itu memang kita benar gitu ya, kita harus berani. Karena Siap. mereka juga katanya berlindung di lembaga hukum, Bu, Master. Enggak masalah, Master. Kita lihat sepanjang kita benar, kan itu. Sepanjang kita benar, hadapi aja gitu. Siap. Ya. Ya, Ya, Master Master Ujang, Ujang. punten. Ya, enggak apa-apa. Ya. Baik. Mau ditambahkan sama Master Ya, Ujang. Mangga. Silakan. baik. Ya, terima kasih atas kesempatan waktunya. Sebetulnya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Master Nenong. Jadi kita kalau sebagai kepala sekolah, ya, kalau sebagai sekolah, jangan takut selama kita menggunakan anggaran itu benar sesuai dengan koringnya. Kebanyakan, maaf ya,
kenapa MKKS takut memiliki ide gagasan seperti itu? Karena eh, dari segi penggunaan anggarannya, maaf tanda tanya, ada yang perlu dipertanyakan seperti itu, sehingga mereka mencium bau aroma-aroma yang istilahnya kurang benar dalam penggunaan anggaran seperti itu. Tapi kalau selama benar mah, apakah kata Mas Renong tadi, jangan takut ya kan. Makanya kita sebagai faksi ya tentunya kalau toh suatu saat kita diberdayakan, kita harus menjadi role model di sekolah kita ya. Eh, Menjadi sekolah yang zona integritas itu betul-betul transparansi, penggunaan anggaran BOS itu dipang-pang lah di lingkungan sekolah itu, di depan sekolah, sehingga betul-betul mereka sebagai LSM ataupun ormas datang itu, oh iya boys, sekolah ini menerapkan zona integritas seperti itu. Nah, di Banten baru berapa sih sekolah yang menerapkan zona integritas seperti itu. Nah, harapannya kan kita berlomba dengan provinsi lain, baik Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah yang sudah banyak menerapkan sekolah zona integritas. Harapan saya di Banten seperti itu. Nah, kemudian ke depan ketika ada rekrutmen calon kepala sekolah, ya transparansi, sehingga jangan sampai rekrutmen kepala sekolah, tapi masih ada muncul wacana wani pironya seperti itu. Nah, yang berakibat akhirnya apa? Nah, inilah temuan-temuan efek dominonya berikutnya, sehingga kepala sekolah, kita habis satu Avanza nih, Avanza yang baru nih. Bagaimana mendapat akhirnya kan mereka mengelola BOS tuh, dana BOS, sehingga akhirnya terciumlah oleh pihak LSM. Nah, seperti sehingga akhirnya patungan lah di MKKS itu sepakat seperti itu. Bagaimana kan kesepakatan, makanya apa seperti yang kalau saya kutip menurut Baharudin Lopa ya, banyak orang yang melakukan salah karena banyak orang yang sama-sama salah kan, berusaha untuk benar walaupun sendirian. Nah, walaupun kepala sekolahnya benar sendiri, jangan takut untuk dikembalikan lagi sebagai guru. Marwah sebagai guru itu ya mulia, walaupun istilahnya kita katanya wah udah jadi kepala sekolah diturunkan menjadi guru. Jangan takut Bapak Ibu, para master semua. Jangan minder. Selama kita benar ya itu tadi takut. Makanya kalau saya pribadi terus terang, saya karena sudah terjun di penyuluhan anti korupsi, saya bagaimana membentengi diri itu ya dari perniagaan, dari pertanian, dari perkebunan, itu saya. Kalau gaji memang sebagai ASN berapa sih? Saya dari provinsi kan dengan anak enam, maaf, maaf dengan satu istri anak enam, ya pas-pasan aja. Tapi alhamdulillah, tapi kita berusaha dari sisi yang lain kan. Nah seperti itu. Nah sebagai paksi kita harus ini pemikiran saya ya. Kalau suatu saat menjadi kepala sekolah, ya kita harus benar, jangan takut. Selama itu kita benar. Jadi kebanyakan LSM orang ini menggertak itu ya seperti itu karena mencium aroma yang kurang sedap di sekolah tersebut. Akhirnya sekolah tersebut di MKKS rembukan. Nah, MKKS itu sepakat ya karena sama-sama salah seperti itu. Kalau yang benar mah pasti akan ya benar lah, nggak bakalan takut seperti itu. Nah, harapan saya ke depan ini kalau tahu didengar oleh kepala dinas, ya dalam rekrutmen calon kepala sekolah harus betul-betul menerapkan nilai-nilai integritas, terutama jujur seperti itu. Jangan sampai karena dekat, boleh dekat, tapi kan benar tidak boleh bermain eh, money pendidikan seperti itu. Akhirnya berakibat apa? Penggunaan dana bosnya yang semeraut, yang seenaknya, yang sekehendaknya. Akhirnya tercium. Nah, akibatnya itulah efek domino jangka panjangnya. Akhirnya kebiasaan. Makanya kan kita menerapkan biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Kalau membenarkan dalam kegiatan rekrutmen kelas sekolah harus memberikan fee sekian. Nah, akhirnya berakibat apa? Si pemimpin role model tersebut menggunakan anggaran bos ke depannya, ya itulah kong kali kong seperti kwitansi ya di markup atau di manipulatif dan lain sebagainya. Nah, harapan saya seperti itu. Mungkin Master Deden, Master Nenong, Master Iton ya, mungkin Siap. ya seperti itu. Ya, Jangan terima takut kasih. lah. Termasuk Siap, saya Pak. Ya, jadi kepala karena tadi Wani Piro. Nah, itu. Ya, gini aja kepada Pak Iton ya yang tadi sudah disampaikan oleh Master Nenong dan Master Ujang ya. Selama kita masih sesuai aturan dan tidak menyimpang, bila mana ada tamu tadi undang ya kita harus hadapi. Gitu ya Master Ujang dan Master Iya, Nenong ya. betul. Gitu. Iya, Soalnya psikologi kalau orang kita benar melakukan nggak sesuai takut. dengan aturan, ya kehidupan kita pasti lurus-lurus aja. Lurus aja, tenang, tenang, nggak bakalan tertekan gitu. Gitu ya. Nah, jadi kepada Pak Iton ya kita
tetap harus integritas lah di dalam kinerja kita, baik di Ya, internal ataupun di eksternal. betul. Gitu. Ya Bisa juga mungkin satu lagi nih, eksternal. ada pertanyaan tuh yang di dalam pesan itu Master Nenong. Pak Deden, waktunya jangan lupa ya. Oh iya iya iya, siap. Satu lagi nih, bagaimana membangun ekosistem integritas khusus dalam bidang pendidikan. Nah ini pertanyaan untuk Master Nenong nih. Gimana Master Nenong? Bisa diberikan apa tanggapannya? Oke, baik Mas Deden. Yang Ya, paling lingkaran yang terima kasih tadi Mas siapa yang bertanya? tahu ini PD apa ini? PD nih, PD. penggemar Oh, PD. Master Maman. Oh, Master Saya tahu Mahaman. Master Maman. Aduh, aduh. Oke, begini ya. Ini pandangan saya ya, Mas Deden ya. Ya, Untuk lingkaran yang paling kecilnya dulu nih, lingkaran yang paling kecil, yang ekosistem tim jaringan tadi yang saya katakan ya. Orang-orang yang memiliki visi misi, nilai-nilai yang sama, dia pasti akan ada daya tarik gitu ya. Dia akan seleksi alam akan berkumpul dengan yang sama gitu ya nilai-nilainya. Seperti pengalaman saya bekerja selama sekian puluh tahun gitu ya, itu kita bisa tahu, oke, kalau dengan ini saya percaya, dengan ini dia hitam putih di depan sama belakang sama, dia akan bisa membentengi apapun yang godaan-godaan gitulah dan sebagainya. Itu lingkaran terkecil antar individu kita bisa berkumpul gitu ya, membentengi sesuatu bersama-sama gitu ya. Baik itu godaan yang datang dari dalam pun tidak kalah kuat ya godaan itu kalau di media ya Mas Riden ya gitu. Tapi juga dari luar misalnya gitu ya godaan dari dalam bahkan sering kali sampai pada tingkat yang dilematis gitu ya gitu. Nah, yang kedua, kalau misalnya seperti tadi kan pertanyaan di lingkungan pendidikan ya Mas Deden, ya buatlah misalnya mau mengendalikan gratifikasi, buatlah misalnya yang paling sederhana, misalnya tim pengendalian gratifikasi, bikin aturan-aturan, misalnya gitu. Bagaimana sih tentang gratifikasi kalau ada di sekolah ini, misalnya gitu. Lalu misalnya bangun juga yang nextnya lagi, berikutnya lagi, bangun lagi skala yang lebih besar, gitu ya. Bangun lagi yang lebih besar lagi, berkonsultasi misalnya dengan eh, orang-orang yang bisa memberikan pandangan atau apa namanya sharing pengetahuan knowledge tentang bagaimana membangun ekosistem yang berintegritas gitu para master. Memang betul bahwa kan korupsi itu terjadi karena orang jahat bekerja sama, iya kan? Kejahatan terjadi karena yang jahat-jahat itu kerjasamanya sangat kuat. Jadi kita yang berniat baik ya juga harus sama kuatnya gitu. Banyaklah caranya para master tergantung mau mulai dari mana dulu gitu ya. Tapi di dunia pendidikan banyak cara bisa dilakukan. Ini Mas Deden bukankah begitu Mas Deden? Ini Mas Deden juga mestinya nih bisa kasih sharing juga Mas Deden. Nggak apa-apa kan Mas Deden kan berpengalaman nih Master Ujang atau para master yang lain gitu. ya, ya. Saya kalau dunia pendidikan saya tidak punya pengalaman sama sekali, tetapi dalam membangun ekosistem berintegritas kita tahu dari frekuensi, lalu nanti bangun tadi yang saya katakan tadi, Mas Deden kurang lebih seperti Neneng juga Ya, mungkin barangkali mau menambahkan. ya, betul. Terima kasih, Apa yang disampaikan oleh Master Maman. Enong dari lingkungannya dulu ya, ekosistemnya dulu ya, sampai diadakannya call center UPG, unit pelayanan gratifikasi ya, Kendalian. Ya. pengendaliannya ya. Nah, jadi seperti itu langkah-langkahnya untuk membangun ekosistem integritas di dalam dunia pendidikan. Ya, baik, karena waktunya sudah selesai gitu ya, para master. Sebelum ditutup oleh saya punya catatan pantun nih. Ya, sebagai penutup. Tugas polisi jaga kedamaian Cakep. agar negara tetap aman. Cakep. Terima kasih kami ucapkan atas materi yang disampaikan. Foto Mas Deden jangan lupa. Baik, karena sesi terakhir kita sudah selesai ya dengan diskusi 3 pertanyaan tadi. Mudah-mudahan pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber bisa berdampak, bisa bermanfaat di dalam dunia kinerja kita. Amin.
baik di Amin. internal ataupun di eksternal. Saya akhiri Baik. saja kegiatan. Master Deden, belum Ya, foto, gimana? Master Deden, foto Oh, bersama. sok, mangga, Master Nenong. Ya. Baik, saya bantu Master Rudi. Para Master, mangga dibuka. Saya keren-keren nih. Tampilkan wajah cakepnya para Master. Ini saya maaf ya, saya jadi mewakili Master Deden. Ya. Baik, sebentar. 3, 2, 1. Sekali lagi ya, mungkin mau pindah posisi atau posenya mau berganti, mangga. Kok nggak bisa ya? Sebentar. Saya ambil sekali lagi ya. 3, 2, 1. Kok nggak bisa ya? 3, 2, 1. Sudah, Master? Bentar. Kok ini? Oke, baik. Sudah, terima kasih para Master Oke, semua. baik kepada para Master, kegiatan Terima ini kasih kita untuk ucapkan sama-sama dengan mengucapkan Sama-sama. Alhamdulillah.